Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menginstal Ubuntu Server pada VirtualBox. Nah, adapun langkah-langkahnya yang pertama itu jika kalian belum memiliki file ISO-nya, kalian bisa langsung menuju ke alamat ini ubuntu.com, lalu ke halaman download. Nah, di sini kalian bisa pilih untuk Ubuntu Server. Kita klik Get Ubuntu Server. Nah, secara langsung dia akan membawa kita ke halaman ini. Nah, selanjutnya kita tinggal mendownload Ubuntu Server yang ini 22.04.1 LTS. Nah, jika sudah mengklik tadi, maka akan langsung muncul di sini dia sedang mendownload. Nah, setelah selesai mendownload file ISO-nya, maka selanjutnya kita bisa langsung ke VirtualBox dan mengklik tombol New yang berada di atas ini. Kita klik dan kemudian kita masukkan nama untuk file, nama untuk folder, nama untuk sistem operasi kita. Saya kasih nama saya dia Ubuntu Server. Kita pakai Pascal case. Nah, untuk machine foldernya, karena saya biasa itu menyimpannya di local disk D, kemudian saya simpannya biasa di sini. Oke, itu. Setelah itu di sini kita memilih type-nya. Nah, karena type-nya adalah Linux dan versinya itu Ubuntu 64 bit. Nah, ini kita tinggal klik next. Nah, di sini untuk memory size. Jadi memory size ini maksudnya dia adalah penggunaan RAM dari si OS ini ketika kita jalankan. Nah, karena dia kebetulan cuma Ubuntu server, maka kita tidak perlu memberikan dia RAM yang terlalu banyak karena dia sama sekali tidak menggunakan GUI atau graphical user interface. Jadi dia cuma sebatas CLI doang. Nah, jadi ini kita set dia 1 GB saja, jadi 1024 MB ini artinya dia 1 GB untuk di RAM-nya. Nah, kita tinggal klik next. Kemudian di sini untuk hard disk ini kita pilih yang default saja. Kita create virtual hard disk. Now, kita create. Nah, ini kita pilih yang default juga, VDI VirtualBox disk image. Kita next. Lalu kemudian di sini ada storage on physical hard disk. Nah, di sini kita dynamically allocate. Kita next lagi. Nah, di sini untuk file VID-nya. Kemudian di sini kita bisa lihat ada estimasi penyimpanan untuk COS ini. Jadi di sini kita pakai yang default juga, kita pilih 10 GB. Walaupun sebenarnya 5 GB itu bisa juga. Sebenarnya ini tergantung kebutuhan sih. Jadi cuma di sini biar kita set yang defaultnya saja, jadi 10 GB. Kemudian kita bisa langsung create untuk VID-nya. Nah, setelah itu kita belum bisa menjalankan servernya karena kita belum mengincludekan file ISO yang telah kita download tadi. Nah, maka dari itu kita tinggal masuk ke menu storage di sini. Nah, maka akan muncul jendela seperti ini. Nah, di menu storage ini kita bisa mengklik ini yang control IDE di sini. Nah, ini kan empty. Nah, ini kita bisa klik yang ini, ada gambar kayak gambar kaset di sini, terus ada drop down-nya. Nah, ini kita bisa choose a disk file. Nah, kalau kita klik choose a disk file, maka dia akan otomatis membukakan kita folder di mana kita akan mencari di mana letak dari yang telah kita download. Nah, di sini karena saya tadi belum memindahkannya sama sekali, jadi dia masih berada di folder download sini. Jadi ini bisa kita klik langsung di sini. Kita open.
Nah, setelah itu, setelah dia tampil seperti ini, maka kita tinggal klik OK. Nah, setelah itu barulah kali ini kita bisa menjalankan Ubuntu servernya. Ini kita tinggal klik tombol start yang berada di atas ini. Kita klik. Nah, ini agak sedikit lama. Jadi kita tunggu. Nah, ini sudah muncul jendelanya. Nah, ini yang kayak pop-up kayak gini, ini bisa kita exit aja. Nah, ini try or install Ubuntu server. Nah, ini kita tinggal enter. Setelah itu kita tunggu. Ini memang dia defaultnya seperti ini ya. Dia tidak bisa dibuat. Dia tidak mengikuti sebesar layarnya ini karena ini cuma sebatas CLI. Dia tidak ada GUI. Dia tidak ada graphical user interface. Dia tidak ada tampilannya. Nah, ini bisa kita close. Nah, ini kita tinggal tunggu karena akan ada beberapa persetujuan, akan ada beberapa settingan yang akan di set saat melakukan penginstalan OS Linux Ubuntu ini. Nah, di sini bisa kita lihat dia tampilannya sudah berbeda. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih bahasa. Nah, dalam hal ini saya lebih memilih untuk menggunakan bahasa Inggris. Yang ini kita tinggal tekan enter. Nah, ini di sini kita tinggal klik done saja. Tidak ada settingan di sini. Nah, ini untuk memilih instalasinya kayak seperti apa. Nah, ini sudah default juga di Ubuntu server. Ini kita tinggal done saja. Nah, setelah itu ini untuk apa namanya jaringannya. Jadi dia itu DHCP. Jadi ini ada DHCP versi 4. Jadi ini dia nangkap network dari laptop saya. Jadi dari VirtualBox-nya, sorry. Dia DHCP dari situ. Ini kita tinggal done. Ini tidak ada settingan di sini. Kita tinggal done. Sama, tidak ada. Dan nah, ini kita tinggal use entire disk saja. Ini bisa kita arrow bawah. Ini kita tinggal tekan dan enter. Ini kita tinggal dan juga. Ini kita pakai yang default saja settingannya. Are you sure want to continue? Continue. Nah, di sini kita memasukkan nama kita, data-datanya. Jadi di sini nama saya Nah, ini untuk server name-nya ini saya pakai Haram saja. Username-nya untuk server name-nya kita pakai Ubuntu. Username-nya saya Aran. Passwordnya kita 1 sampai 3, boleh juga sampai 3. 1 3. Nah, ini kita tinggal dan enter. Install OpenSSL server ini tidak dulu karena ini kebutuhan khusus. Jadi ini kita bisa tinggal dan terus ini kita continue. Ini kita bisa langsung ke dan karena ini adalah kebutuhan khusus. Jika ingin menginstalnya, teman-teman bisa tinggal mengeceknya. Nah, ini kita tinggal dan enter.
Nah, di sini kita akan menunggu beberapa saat lagi untuk instalasinya. Nah, jika sudah selesai instalasinya dengan tanda ini ada install complete, dan itu kita bisa tinggal menekan arrow bawah sampai ke reboot now. Jadi reboot now ini artinya kita akan melakukan rebooting pada sistem operasi Ubuntu ini. Ini kita tinggal enter saja, maka dia akan melakukan reboot. Nah, di sini setelah melakukan rebooting, nah di sini kita tinggal memasukkan username yang telah kita buat sebelumnya. Jadi di sini kita ketikkan username-nya. Kalau ini saya ketikkan username itu Aran. Lalu passwordnya ini kita tinggal ketik passwordnya, nama ini 123. Lalu kita tekan enter. Mungkin ini kayaknya huruf kecil ya, Aran. Nah, iya, kita bisa lihat di sini sudah masuk ke dalam OS-nya. Jadi seperti inilah tampilannya. Nah, sekarang kita bisa mengecek IP address dulu. Maaf, salah. Nah, di sini kita pakai IP saja dulu. Nah, di sini bisa kita lihat di IP address-nya itu 10.02.15. Itu karena dia itu diformat secara NAT network. Jadi networknya itu di sini, kita bisa klik di sini. Nah, dia terformat secara NAT. Nah, sebenarnya ada banyak sih cara untuk mendapatkan IP-nya. Nah, adapun untuk require dari video ini, kita itu disuruh untuk membuat koneksinya atau networknya itu dia berupa bridge. Makanya di sini kita bisa stop dulu mesinnya. Ini bisa kita stop dulu mesinnya. Ini kita tinggal close saja. Setelah itu ini kita power off the machine. Ini kita tidak usah save the machine state, tinggal power off saja. Kita oke. Nah, kemudian setelah off kita tinggal masuk pada network. Kalau kita lihat tadi dia itu 10.02.15 ya. Nah, di sini kita bisa ganti ini menjadi bridge adapter. Nah, ini kita set dia default Qualcomm Atheros. Ini kita oke. Nah, setelah itu kita bisa start lagi. Nah, setelah kita start, nanti kita akan mengecek kembali IP address-nya, apakah ada perubahan atau tidak. Nah, di sini bisa kita lihat ini kita sudah kita on lagi mesinnya. Ini kita tinggal login kembali. Nah, setelah itu kita bisa mengecek kembali IP address-nya. Nah, di sini bisa kita lihat dia akan mendapatkan IP address 192.168.1.23. Dalam hal ini bridge adapter itu sebenarnya dia mendapatkan DHCP. Dia mendapatkan IP itu dari karena kebetulan saya sedang tersambung atau terhubung ke WiFi, makanya dia itu memiliki IP address 192.168.1.23, di mana networknya itu kalau WiFi itu biasanya dia menggunakan IP ini 192.168 dengan network 1 untuk kliennya. Nah, ini kalau kita berpindah-pindah dia akan juga ikut berpindah IP-nya. Jadi kita misalnya pindah koneksi ke cafe atau kemana, dia akan berpindah wifi-nya, dia akan berubah IP-nya, kecuali kita set dia sebagai host only. Dia host only. Nah, itu adalah bawaan. Nah, misalnya kita sebagai host only adapter, nah itu dia akan tetap sebagai network
cuman ada beberapa settingan lagi di dalam OS-nya agar IP itu tidak berubah-ubah. Nah, mungkin itu saja video kali ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.